piktogram dan diagram batang. Halo teman kece, coba cermati kedua gambar ini. Keduanya bukan sekedar gambar biasa loh. Gambar-gambar ini memberikan banyak informasi. Gambar pertama adalah piktogram. Dari piktogram ini, kita bisa mendapatkan informasi tentang jumlah alat tulis yang tersedia di koperasi sekolah. Sedangkan gambar kedua adalah diagram batang. Dari diagram batang ini, kita bisa mendapatkan informasi tentang jumlah siswa yang ikut di tiap ekstrakurikuler. Masing-masing disebut sebagai piktogram dan diagram batang. Wah, jadi penasaran kan? Apa itu piktogram dan diagram batang? Bagaimana memahami informasi di dalamnya? Dan mengapa penting mempelajari topik ini? Yuk, kita bahas lebih lanjut dalam video ini. Piktogram atau disebut juga dengan diagram gambar adalah cara menyajikan data menggunakan gambar atau simbol, di mana setiap gambar mewakili jumlah tertentu. Misalnya, contoh piktogram untuk data peminjaman buku di perpustakaan selama 1 minggu berikut. Gambar satu buku mewakili 10 buku yang dipinjam. Dari piktogram ini, kita bisa tahu beberapa informasi, seperti hari apa peminjaman buku yang paling banyak? Dengan mudah terlihat bahwa gambar buku yang paling banyak adalah pada hari Jumat, yaitu 5 gambar buku. Karena satu gambar buku mewakili 10 buku, maka jumlah buku yang dipinjam pada hari Jumat adalah 5 dikali 10, sama dengan 50 buku. Hari apa peminjaman buku yang paling sedikit? Jawabannya adalah hari Kamis. Terlihat pada piktogram pada hari Kamis hanya ada 1 gambar buku. Artinya, hanya 10 buku yang dipinjam. Lalu, berapa jumlah keseluruhan buku yang dipinjam selama 1 minggu? Perlu diingat bahwa gambar satu buku mewakili 10 buku. Hari Senin ada 3 gambar buku. Artinya, 30 buku yang dipinjam. Hari Selasa, 2 gambar buku. Artinya, 20 buku yang dipinjam. Hari Rabu, 4 gambar buku, artinya 40 buku yang dipinjam. Hari Kamis, 1 gambar buku, artinya 10 buku yang dipinjam. Dan hari Jumat, 5 gambar buku, artinya 50 buku yang dipinjam. Jika semuanya dijumlahkan, totalnya ada 150 buku yang dipinjam selama 1 minggu. Jadi, untuk membaca piktogram, kita perlu melihat ada berapa jumlah gambar dan berapa nilai yang diwakili oleh setiap gambar. Dengan begitu, kita bisa tahu jumlah atau banyaknya setiap kategori data yang disajikan. Cara kedua untuk menyajikan data adalah dalam bentuk diagram batang. Diagram batang menggunakan batang persegi panjang yang menunjukkan nilai atau jumlah untuk tiap kategori. Diagram batang terdiri dari sumbu mendatar atau horizontal dan sumbu tegak atau vertikal. Sumbu horizontal biasanya berisi kategori, misalnya nama siswa, nama hari, dan lain sebagainya. Sedangkan sumbu vertikal menunjukkan nilai atau jumlahnya, misalnya nilai ujian siswa atau jumlah permen yang terjual. Sebagai contoh, diagram batang untuk nilai ulangan matematika berikut. Sekarang, bagaimana cara memahami informasi dari diagram batang? Caranya mudah. Kita perhatikan tinggi setiap batang. Semakin tinggi batangnya, maka semakin besar pula nilai atau jumlah pada kategori tersebut. Sebaliknya, semakin rendah batangnya, maka semakin rendah juga nilai atau jumlah pada kategori tersebut. Jadi, bisa dilihat dari diagram tersebut, siswa yang memiliki nilai ulangan paling tinggi adalah Bella dengan nilai 90. Sedangkan siswa yang memiliki nilai ulangan paling rendah adalah Mega dengan nilai 70. Wah, sudah paham ya apa itu piktogram dan diagram batang? Dan bagaimana cara memahami informasi di dalamnya? Mengapa penting belajar topik ini? Dengan belajar topik ini, kita bisa menyajikan data dengan lebih menarik, sehingga lebih mudah dipahami. Selain itu, kita juga belajar untuk mengelompokkan data, membandingkan, dan menarik kesimpulan dari informasi yang disajikan. Ini melatih kemampuan berpikir logis, teliti, dan kritis sejak dini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa memahami informasi yang disajikan dalam bentuk diagram seperti ini.
misalnya hasil survei atau grafik cuaca. Beberapa bidang profesi juga membutuhkan kemampuan untuk menyajikan dan memahami data, misalnya di bidang statistik, penelitian, keuangan, sampai bisnis dan pemasaran. Sekarang, yuk coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Perhatikan diagram gambar panen apel di beberapa daerah berikut. Daerah mana yang memperoleh panen apel terbanyak? 2. Data persediaan beras dalam gudang disajikan dalam diagram batang berikut. Jumlah seluruh persediaan beras dalam gudang adalah ... kilogram. 3. Berdasarkan diagram batang berikut, berapakah selisih jumlah siswa yang memiliki tinggi 139 cm dan 137 cm? Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau mau latihan soal, topik piktogram dan diagram batang, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store. Like and share juga video ini ke teman kece lainnya. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.